Kadang kita merasa sudah menjalani banyak laku, menahan lapar, menahan ingin, menahan langkah. Namun hati tetap saja terasa penuh riuh. Seolah ada ruang di dalam diri yang belum kita sentuh. Ruang halus yang tidak bisa dijangkau hanya dengan menahan raga. Di titik inilah banyak orang mulai bertanya dalam sunyi, apakah yang kulakukan sudah benar atau hanya sekadar kebiasaan tanpa makna? Orang sepuh dulu selalu berkata, laku lahir tanpa laku batin ibarat kendi tanpa isi. Kita mungkin terlihat kuat dari luar, tetapi bagian terdalam diri belum menemukan ketenangan. Jika yang dijalani hanya kulitnya, tentu batin tidak akan pernah merasa utuh. Karena itu, sebelum kita menyelam lebih dalam tentang perbedaan puasa syariat dan puasa hakikat, mari kita pelan-pelan membuka pintu hati, agar apa yang masuk bukan sekadar pengetahuan, tetapi juga rasa. Sebelum melanjutkan, silakan atur dudukmu dengan nyaman, tarik napas perlahan, dan biarkan video ini menjadi pengingat bukan tuntunan yang menggurui. Jika kamu merasa perjalanan batin ini penting untuk diteruskan, silakan tekan like dan subscribe agar pesan-pesan halus seperti ini selalu menemukan jalan kembali kepadamu. Puasa syariat adalah pintu awal tempat seseorang belajar menata dirinya dari hal-hal yang paling tampak. Di sini, tubuh dilatih untuk mengurangi kebiasaan yang membuat diri berat, kebiasaan berlebih, ritme hidup yang tidak teratur, dan keinginan yang selalu ingin dipenuhi seketika. Orang Jawa dulu percaya, wong sing iso nguwasani badane, bakal luwih gampang nguwasani pikirane. Barang siapa bisa mengatur raganya, akan lebih mudah mengatur pikirannya. Ketika seseorang menjalankan puasa syariat, sebenarnya ia sedang mengatur ulang kedisiplinan hidupnya. Ia belajar memberi jarak pada hal-hal yang biasanya diambil tanpa pikir panjang. Dengan begitu, tubuh menjadi lebih ringan, pikiran lebih tertata, dan batin tidak sesak oleh kebiasaan lama yang terus menumpuk. Puasa jenis ini adalah pondasi yang membuat seseorang siap melangkah ke wilayah yang lebih dalam. Puasa syariat bukan sekadar rutinitas menahan makan dan minum. Ia adalah latihan untuk menurunkan ego, mengurangi kesenangan sesaat, dan membiasakan diri untuk tidak selalu menuruti keinginan pertama yang muncul. Dengan cara ini, daya tahan batin ikut terbentuk, sebab seseorang yang terlalu terbiasa memenuhi semua keinginannya, biasanya lebih mudah goyah ketika hidup tidak berjalan sesuai harapan. Para sepuh selalu mengingatkan bahwa puasa syariat adalah cara agar kita tidak diperbudak oleh kebiasaan kita sendiri. Orang yang mampu mengendalikan ritme hidupnya dengan sadar akan memiliki ruang lebih luas untuk mendengarkan suara hatinya. Di fase ini, seseorang belum perlu mengejar makna batin yang dalam. Cukup menjalani lahir dengan tertib, maka sebagian keruwetan hati pelan-pelan mereda dengan sendirinya. Ajaran lama memandang puasa syariat sebagai pembersihan luar, membersihkan jejak berlebih yang sering kita lakukan tanpa sadar. Dengan menata bagian luar, seseorang sedang membangun rumah batinnya, mengosongkan yang tidak perlu, dan menyiapkan tempat agar ketenangan mudah datang. Karena itu, meski terlihat sederhana, puasa syariat justru menjadi fondasi yang paling menentukan arah selanjutnya. Ketika seseorang mulai terbiasa menjalani puasa syariat, ia sebenarnya sedang membangun pagar halus di sekeliling dirinya. Pagar ini bukan untuk membatasi kehidupan, tetapi untuk mencegah hal-hal yang tidak perlu memasuki ruang batin. Sebab banyak kegelisahan muncul bukan karena masalah besar, tetapi karena pintu diri terlalu terbuka pada hal-hal kecil yang menguras energi. Di tahap ini pula seseorang belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Puasa syariat mengajari kita untuk tidak larut dalam ingin yang tidak ada habisnya. Dengan mengurangi sedikit demi sedikit, seseorang menemukan bahwa yang benar-benar dibutuhkan itu jauh lebih sedikit daripada yang selama ini dibayangkan. Dan dari kesadaran itu, hati mulai merasakan lapangnya ruang yang sebelumnya tertutup oleh nafsu kecil sehari-hari. Pelan-pelan, puasa syariat membuat seseorang mengenali batas dirinya,
bukan batas yang mengekang tetapi batas yang menjaga. Batas yang mengingatkan bahwa hidup tidak harus selalu diisi dengan pemenuhan, tetapi juga dengan pengosongan yang menenangkan. Disinilah seseorang mulai peka bahwa ketertiban lahir akan membawa keteraturan batin. Orang sepuh dulu sering berkata, raga iku gapura, nanging rasa iku omahe. Tubuh adalah gerbang, rasa adalah rumahnya. Jika gerbangnya tidak dijaga, rumah di dalamnya menjadi mudah terganggu. Maka puasa syariat menjadi penjaga pertama, memastikan bahwa apapun yang masuk melalui gerbang tubuh, melalui tindakan dan kebiasaan, adalah hal-hal yang tidak membuat batin keruh. Dengan menjalani puasa syariat secara ajek, seseorang menciptakan fondasi stabil untuk melangkah menuju puasa hakikat. Tanpa fondasi ini, perjalanan batin akan terasa goyah, seperti rumah yang dibangun tanpa fondasi kuat. Ketika bagian luar sudah tertata, ketika tubuh sudah disiplin, barulah seseorang siap melangkah menuju laku yang lebih dalam menata rasa, pikiran, dan getaran halus di dalam dirinya. Puasa hakikat adalah laku untuk menata ruang dalam yang sering bergejolak tanpa kita sadari. Laku ini membuat seseorang menyadari bahwa banyak kegaduhan sebenarnya muncul dari pikirannya sendiri. Jika puasa syariat menata tubuh, maka puasa hakikat menguatkan hati agar tidak mudah goyah. Dari kesadaran inilah, seseorang mulai melihat arah ketenangan yang sebelumnya tertutup kesibukan. Dalam puasa hakikat, seseorang belajar menahan reaksi cepat yang muncul sebelum ia benar-benar sadar. Ia mulai memahami bahwa tidak semua kata harus dibalas dan tidak semua keadaan harus dihadapi. Kekuatan batin justru lahir dari kelembutan dalam mengendalikan rasa yang tiba-tiba muncul. Ketika reaksi mereda, batin menjadi lebih lapang dan tidak mudah terseret oleh masalah. Puasa hakikat juga mengajak seseorang mengenali beban halus yang selama ini dipikul tanpa disadarinya. Ada rasa cemas, ingin dianggap, atau ambisi kecil yang diam-diam menguras energi batin. Dengan menyadari beban itu, seseorang mulai memahami bahwa kelelahan tidak selalu berasal dari luar. Dan dari pemahaman itu, batin perlahan menjadi lebih ringan dan siap menerima ketenangan. Para sepuh sering berkata bahwa siapa yang tenang di dalam akan lebih mudah tenang di luar. Puasa hakikat melatih seseorang untuk tidak menjadikan hati sebagai tempat menumpuk emosi. Ketika batin bersih, seseorang lebih mudah membedakan rasa yang penting dan rasa yang hanya lewat. Kejernihan itu membuat langkah hidup menjadi lebih tertib dan tidak mudah disesatkan pikiran. Dalam puasa hakikat, seseorang belajar memberi jarak kecil antara kejadian dan responnya. Jarak ini menjadi pagar halus yang menjaga batin tetap teduh meski keadaan sedang tidak baik. Tidak semua hal membutuhkan respon cepat, karena sebagian justru lebih jelas bila ditenangkan terlebih dahulu. Dari ketertataan itulah seseorang siap melangkah ke laku yang lebih halus dan lebih dalam. Puasa hakikat mengajarkan seseorang untuk mengamati gerak pikirannya sebelum ia ikut larut di dalamnya. Ia mulai melihat bahwa sebagian besar kegelisahan muncul dari dugaan yang belum tentu benar. Kesadaran ini menuntunnya untuk tidak menelan setiap pikiran yang melintas di kepala. Dan dari kemampuan memilah itu, batinnya menjadi lebih jernih dan tidak mudah goyah. Ketika menjalani puasa hakikat, seseorang belajar merawat keheningan batin yang tidak bergantung pada suasana luar. Ia memahami bahwa ketenangan bukan datang dari lingkungan, tetapi dari cara ia mengelola dirinya sendiri. Batin yang tenang membuat seseorang tidak mudah terpancing oleh peristiwa kecil yang sebenarnya tidak penting. Dengan keadaan seperti ini, hidup terasa lebih ringan karena tidak semua hal masuk ke dalam hati. Puasa hakikat juga menumbuhkan kemampuan untuk melihat segala sesuatu dengan jarak yang lebih sehat. Ia tidak lagi menilai segala hal dari sudut rasa yang sedang naik turun, tetapi dari kejernihan yang lebih stabil. Dari sini seseorang mulai memahami bahwa banyak konflik hanya terjadi karena pikiran yang terburu-buru. Dan dengan meredakan laju pikirannya, ia mampu menjaga batinnya tetap dalam keadaan yang teduh. Dalam laku ini, seseorang semakin peka terhadap tanda-tanda kecil di dalam dirinya sendiri.
Ia mengenali kapan hatinya mulai penuh, kapan pikirannya mulai berat, dan kapan ia perlu memberi ruang. Kepekaan ini membuat seseorang tidak memaksakan diri, sehingga energi batinnya tetap terjaga. Di titik inilah, seseorang mulai merasakan kedamaian yang muncul secara alami tanpa dibuat-buat. Puasa hakikat akhirnya mengantar seseorang pada kemampuan melihat dunia dengan lebih lembut. Ia tidak lagi terburu-buru menilai, tidak mudah menghakimi, dan tidak cepat merasa terganggu. Sikap ini membuat langkah hidupnya lebih tenang karena tidak ada lagi perebutan dalam pikirannya sendiri. Dan dari ketenangan itulah, seseorang bersiap melangkah ke puasa batin yang lebih dalam dan lebih halus. Puasa batin adalah laku untuk menenangkan ruang terdalam diri yang tidak dapat disentuh oleh laku lahir semata. Di tahap ini, seseorang mulai memahami bahwa kekuatan sejati lahir dari keheningan yang dijaga dengan penuh kesadaran. Ia menyadari bahwa ketenangan tidak hadir dari luar, tetapi tumbuh dari cara ia memperlakukan pikirannya sendiri. Ketika ruang batin menjadi hening, seseorang dapat melihat hidup dengan pandangan yang jauh lebih jernih. Dan dari kejernihan itulah muncul rasa damai yang tidak mudah goyah oleh keadaan apapun. Dalam puasa batin, seseorang belajar mengurangi segala hal yang membuat hatinya berat tanpa perlu menampakkan apapun pada siapapun. Ia berhenti memberi makan pikiran yang melemahkan, seperti kecemasan kecil atau amarah yang tidak diperlukan. Keputusan untuk tidak mengikuti arus pikiran inilah yang menumbuhkan kekuatan batin yang tenang dan mendalam. Dengan cara ini, seseorang menjaga hatinya tetap lapang, meski dunia di sekelilingnya bergerak dengan cepat. Dan dari kelapangan itu, ia menemukan ketenangan yang sebelumnya tidak pernah ia sadari keberadaannya. Puasa batin juga mengajarkan seseorang untuk melepaskan hal-hal yang membuat dirinya melekat pada beban yang tidak perlu. Ia mulai memahami bahwa tidak semua yang mengganggu harus dihadapi, dan tidak semua kekhawatiran harus dipercaya. Ketika seseorang berani melepaskan, batinnya menjadi lebih ringan dan pikirannya menjadi lebih bebas. Dengan kebebasan itu, ia dapat berjalan tanpa membawa beban yang selama ini menempel tanpa disadari. Dan dari pembebasan inilah muncul rasa lega yang tumbuh dari dalam tanpa dorongan siapapun. Dalam menjalani puasa batin, seseorang dilatih untuk mendengar suara hatinya yang paling halus tanpa terganggu oleh suara lain. Ia belajar membedakan antara keinginan yang muncul dari ego dan ajakan lembut dari kesadaran yang lebih dalam. Kemampuan membedakan inilah yang membuat seseorang berjalan dengan lebih mantap dan penuh keyakinan. Ketika hati berbicara dengan jelas, langkah menjadi mudah karena tidak lagi tercampur dengan kegelisahan. Dan dari kejernihan suara batin itu, seseorang menemukan arah hidup yang lebih tertata dan lebih damai. Puasa batin akhirnya membawa seseorang pada titik di mana ia tidak lagi mengejar apapun kecuali ketenangan itu sendiri. Ia mulai menikmati kesunyian yang sebelumnya terasa menakutkan, tetapi kini menjadi tempat ia kembali pulang. Di dalam kesunyian itu, seseorang merasakan kedekatan dengan dirinya sendiri, tanpa topeng dan tanpa kepura-puraan. Ketika seseorang dekat dengan dirinya, ia tidak lagi mudah terusik oleh hal-hal kecil di luar sana. Dan dari kedekatan itu, ia menemukan kekuatan halus yang hanya muncul dari hati yang benar-benar bersih. Puasa batin mengajak seseorang melihat kembali hal-hal kecil yang selama ini mengaburkan kejernihan hatinya. Ia mulai menyadari bahwa sedikit kegaduhan saja dapat merusak ketenangan yang dibangun dengan susah payah. Dari kesadaran inilah muncul niat untuk menjaga batin dari hal-hal yang tidak membawa nilai bagi dirinya. Seseorang belajar memilih mana yang perlu dihadapi dan mana yang cukup dilepaskan tanpa beban. Dan pemilihan inilah yang membuat langkah hidupnya semakin lembut dan tidak mudah terganggu. Dalam laku ini, seseorang juga belajar merawat kesunyian seperti merawat tanaman yang tumbuh perlahan. Ia memahami bahwa keheningan perlu dijaga, dipelihara, dan dirawat agar tetap hidup di dalam dirinya. Jika keheningan itu dijaga, batin menjadi lebih peka dan mampu membaca tanda-tanda halus dalam hidup.
Dari kepekaan itulah seseorang sering merasa terarah tanpa harus mencari-cari petunjuk dari luar. Dan rasa terarah itu menumbuhkan keyakinan bahwa jalan hidupnya berada dalam tuntunan yang benar. Puasa batin melatih seseorang untuk tidak larut dalam arus pikiran yang datang tanpa henti, seperti ombak di lautan. Ia belajar memandang pikiran dari kejauhan, tanpa harus masuk ke dalamnya dan kehilangan kesadarannya. Dengan memandang dari jauh, seseorang dapat melihat mana yang penting dan mana yang hanya lewat. Sikap ini menjaga batin tetap stabil meski situasi di sekitar berubah dengan cepat dan tak terduga. Dan dari kestabilan inilah muncul ketahanan batin yang sulit digoyahkan oleh keadaan. Pada akhirnya, puasa batin membawa seseorang pada titik di mana ia mampu hadir sepenuhnya dalam dirinya. Ia tidak lagi mencari pembuktian dari luar, karena hatinya sudah memiliki kedamaian yang ia butuhkan. Keheningan menjadi sahabat yang selalu menuntunnya kembali ketika pikirannya mulai kehilangan arah. Di dalam sahabat itu, ia menemukan ruang pulang yang tidak bisa diberikan oleh siapapun di dunia ini. Dan dari ruang pulang itulah lahir kekuatan halus yang menuntun hidupnya dengan tenang dan mantap. Pembelajaran terbesar dari puasa syariat, hakikat, dan batin adalah memahami bahwa setiap laku memiliki waktunya sendiri. Seseorang tidak perlu memaksakan diri melampaui tahap yang belum ia siapkan di dalam hati. Ketika laku dijalani sesuai kesiapan, batin menjadi lebih tenang dan tidak terbebani oleh harapan berlebihan. Dan dari ketenangan itu, seseorang mampu melihat jalannya sendiri dengan lebih jelas dan lebih mantap. Setiap orang memiliki perjalanan batin yang berbeda, sehingga tidak ada laku yang dapat diseragamkan untuk semua. Yang penting adalah bagaimana seseorang menjaga niatnya tetap jernih setiap kali ia menjalani lakunya. Niat yang jernih membuat langkah kecil sekalipun memiliki makna besar bagi pertumbuhan batinnya. Dan dari makna itulah muncul rasa syukur yang membuat hati semakin halus dan mudah menerima pelajaran hidup. Puasa batin juga mengajarkan seseorang bahwa pelepasan seringkali jauh lebih kuat daripada penahanan. Ketika seseorang berani melepaskan hal-hal yang membuat batinnya berat, ruang dalam dirinya menjadi lebih lapang. Ruang yang lapang itulah yang memberi tempat bagi kedamaian, kejernihan, dan pemahaman yang lebih dalam. Dengan cara ini seseorang tidak lagi terbelenggu oleh apa yang seharusnya sudah ia tinggalkan sejak lama. Pada akhirnya, segala laku bertujuan untuk menjadikan seseorang lebih dekat dengan dirinya yang paling jujur. Ketika ia dekat dengan dirinya, ia tidak mudah goyah oleh penilaian dan tekanan yang datang dari luar. Kedekatan itu membuat seseorang berjalan dengan lebih mantap, karena ia tahu apa yang benar bagi hatinya. Dan dari keteguhan itulah lahir kebijaksanaan yang tumbuh secara alami, tanpa perlu dipaksakan. Setelah memahami laku syariat, hakikat, dan batin, cobalah sejenak memeriksa bagian diri yang saat ini paling membutuhkan perhatianmu. Mungkin tubuhmu butuh ketertiban, mungkin hatimu butuh keheningan, atau mungkin batinmu butuh ruang untuk bernapas kembali. Apapun tahapmu, jalani dengan lembut tanpa terburu-buru agar langkahmu tetap selaras dengan kesiapan batinmu. Dan dari kelembutan itu, kamu akan menemukan ketenangan yang tumbuh perlahan namun terasa sangat dalam. Sebelum video ini berakhir, renungkan sebentar tentang laku apa yang paling ingin kamu benahi dalam dirimu sekarang. Apakah itu laku lahir yang menata tindakan, atau laku batin yang menguatkan jiwamu menghadapi setiap perubahan? Cukup jawab dalam hati agar niat itu menjadi pengingat yang membimbingmu kembali saat pikiran mulai berisik. Dan biarkan niat itu tumbuh seperti cahaya kecil yang selalu menuntunmu ke arah yang lebih terang. Jika perjalanan ini terasa bermanfaat, bantu jaga jalannya tetap hidup dengan menekan tombol suka sebagai tanda dukunganmu. Kamu juga bisa meninggalkan komentar sederhana seperti siap menata diri, agar ruang ini tetap menjadi pengingat bagi banyak orang. Dan bila hatimu terpanggil, silakan berlangganan agar pesan-pesan halus seperti ini tidak hilang di telan rutinitas harianmu. Semoga ketenangan selalu menyertai langkahmu
dan menjagamu pada jalan yang lembut serta penuh kejelasan.